Lagu ini waktu saya masih di Bandung itu ada KKR. KKR-nya itu selama berapa ya? Selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu KKR. Gerakan Kesatuan Kota, Kesatuan Gereja di Kota Bandung. Selama 6 bulan setiap hari KKR. Nah, tapi ini dari semua gereja dapat. Semua gereja dapat. Nah, puncaknya di yang 6 bulan di Gol. Keren banget. Itu terjadi di tahun 95. Dan saya mendengar kata Roger di lagu ini setiap di KKR dari gereja ke gereja dinyanyikan. Luar biasa. Saya mau mengajarkan, saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang gol. Gol itu apa? Gawang. Ya. Apa gol itu? Oh, itu gol. Kalau gol itu mas, kalau gol sebenarnya gol. Ya, itu loh, maka emas dengan gol. Kita lagi main, betul nggak? 5-1-6-0-2-1. Hidup Indonesia. Itu karena gol. Saya kan, bahkan sampai gol, sampai di Twitter ada agama baru. Irfan Basin jadi agama. Basin agama baru. Basin ya. Basin itu jadi agama. Karena apa? Karena gol. Ya. Tapi gol itu berbeda. Kalau berbicara gol, saya paling baik. Karena saya Barcelona. Saya Barcelona. Iya kan? Hebat. Berbicara gol. Tapi kehidupan kita ini harus ada gol. Harus ada gol. Saya juga punya gol. Saya punya keinginan itu ada satu yang mewarnai hidup saya untuk saya bisa sampai ke depan. Dan kita akan ungkap malam hari ini ada beberapa gol untuk kita. Ada 4 gol. Jadi kalau kita lawan iblis malam hari ini 4-0 kita. Ya kan? Kalau 4 gol. 4 gol untuk kita. Gol untuk anak muda. Haleluya. Gol yang harus kita raih. Nah, yang pertama kita buka di Matius pasal 22. Ini gol yang harus kita raih. Matius pasal 22. Ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi gol yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap apa? Hati, jiwa, dan pikiran. Mengasihi Tuhan dengan cara yang seperti itu, berarti kita mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Ya kan, kalau misalnya saya balik lagi pertanyaannya, bagaimana cara mengasihi Tuhan yang benar? Ya, Matius 22 ayat 37. Ini cara kita mengasihi Tuhan yang benar. Jadi mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, dan pikiran. Ini tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya. Hati kita berperan penting, Firman mengatakan. Jiwa kita berperan penting. Berbicara jiwa itu berbicara darah gitu, ya kan? Coba tiba-tiba tanpa kita sadari ini darah ini berputar semua dalam tubuh kita. Tiba-tiba berhenti, udah otomatis mati, ya kan? Itu jiwa. Nah, akal budi kita pun berperan penting dalam hidup kita. Jadi ini tidak bisa dilepaskan. Jadi tiga komponen ini itu bekerja bersama untuk kita mengasihi Tuhan. Ada dunia yang tidak memerlukan akal budi, bisa katakan dan kita akan doakan bersama-sama biar sudah lupa semuanya. Nggak bisa seperti itu. Nah,
yang Tuhan mau. Ini goal yang pertama setiap kita, anak-anak muda. Banyak anak muda tidak seperti itu. Ya kan? Sekarang ngeri bos. Ngeri. Mulai banyak ini kita tidak mengasihi Tuhan lagi dengan hati, jiwa dan pikiran. Lewat cara apa? Lewat cara kita mulai mencintai atau memacari atau menggait atau menggoda, memiliki dan sebagainya yang lain orang yang tidak beriman. Saya mau bilang, saya kasih tahu, keselamatan itu bisa hilang. Kalau kita keluar dari garis daripada Al-Quran, ya hilang. Jangan lain, jangan dipikir sekali selamat tetap selamat. Nah, kita nggak pernah ngomong seperti itu, ya kan? Nah, jadi mengaji adalah harus sepenuhnya semua. Artinya nanti kita akan masuk di yang dinamakan komponen pernikahan. Saya harap saudara setuju, gitu ya. Kecuali mungkin Sandra yang tidak setuju. Karena Sandra bisa mengatakan tahu apa itu tentang pernikahan? Nggak tahu apa. Oscar, Oke. Goal yang pertama kita harus mengasihi Tuhan dengan 3 ini. Mengasihi Tuhan dengan hati, dengan jiwa, dan dengan akal budi kita. Mengasihi Tuhan dengan hati berarti berbicara ketulusan, tulus. Ya kan? Dengan hati. Dengan jiwa, ini berbicara hidup. Jadi hidup kita untuk Tuhan. Nah, berbicara akal budi berarti pengertian kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Pengertian kita, pikiran kita dikuasai oleh Tuhan sendiri. Ini kan bisa digagalkan oleh apapun juga. Kita mesti punya 3 ini kuat. Kalau kita punya ketulusan saja dan hidup kita diserahkan sama Tuhan, tapi kita nggak ngerti. Saya mau bilang, kita tidak sampai kepada goal kita. Ibarat kita main bola, bola dikasih, tapi nggak bisa masuk karena kita nggak ngerti. Mau dimasukkan kemana? Jadi 3 ini harus ada ketulusan, hidup, dan pikiran. Berbicara pengertian, bagaimana kita harus melakukan, bagaimana kita harus melakukan. Itu harus dalam diri. Beberapa waktu yang lalu, saya masih waktu masih proses skripsi, sudah lama proses skripsinya. Waktu saya proses skripsi, tiba-tiba ada salah satu teman kuliah saya, skripsinya nyantai dalam arti begini. Dia mengambil contoh skripsi orang lain, pokoknya dia nggak tahu dimasukkan aja. Dan lebih parahnya lagi, dia karang nama buku. Jadi buku berjudul ini, penerbit ini, penulisnya ini, pada itu nggak ada. Nah, setelah ngomong-ngomong, dia tidak sama saya. Saya bilang seperti ini, ini dosa tau. Tapi gimana lagi? Terus saya ngomong ini, kamu ngerti nggak? Kenapa gereja-gereja akhirnya benih sama pendeta yang teologi? Karena dipikir kalau sudah teologi, semua pakai ini, nggak pakai ini. Itu salah. Saya ngomong sama dia, karena orang model dari kamu ini, jadi gereja benih sama teologi. Kenapa? Ya karena kamu sudah dosa. Ini skripsi pendeta. Tidak boleh ada kebohongan. Nah, kalau misalnya skripsinya itu sudah bohong, gimana urusannya? Ini namanya tidak mengasihi Tuhan dengan pengertian. Tulus begitu. Oh dia masuk teologi, ya kan? Hidupnya diserahkan Tuhan, dia boleh. Tapi pengertiannya salah. Nah ini nggak bisa dalam diri kita. Kita nggak bisa main nomor 2, tinggalkan 1, nggak bisa. Hukum Allah satu gagal, yang lain mundur. Nah, ini yang ada dalam diri kita. Jadi mengasihi Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan pikiran atau akal. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan 3 ini, kalimat berikutnya apa? Hukum yang sama, kita akan mengasihi manusia. Haleluya. Oke. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan dengan penuh hati? Bisa mengatakan. Oh maaf, angkat tangan. Penuh hati. Apa masih dulu? Enggak ada tadi. Malah bagi kita harus berdoa, biar kita penuh hati.
Saya mau tanya, siapa yang menghasilkan sepenuh hati? Hati nggak ada kan? Nah, benar nih nggak ada yang menghasilkan sepenuh hati? Ragu nih. Kita sampai luar, ada orang yang bilang kita sama kita nggak ikut lagi. Siapa yang menghasilkan dengan sepenuh hati? Tambah sedikit ya. Nggak ada. Saya mau bilang, nggak bisa seperti itu. Harus menghasilkan dengan sepenuh hati. Ya kan? Kalau saya mau tanya, siapa yang menghasilkan Tuhan? Sepenuh jiwa. Menghasilkan dengan hidup. Ada? Katakan? Nggak ada juga. Apakah ini berat? Kalau saya mau tanya lagi, siapa yang menghasilkan Tuhan dengan akal budi? Kita ngerti, kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat. Tuhan itu menolong kita itu dikasih karunia dan kita mengasihi Tuhan. Nggak ada juga. Berarti kalian adalah orang-orang yang harus dikorbankan 1 kali 24 jam. Karena kalian belum mengajukan dengan 3 opsi ini. Haleluya. Ya pasti nanti kalau coba misalnya dengan KKR, ada KKR ya, ada anak siapa yang mau dipakai Tuhan menjadi hamba-Nya, pasti ada yang lagi. Ya kan? Karena sudah jamin kalau yang menghasilkan sepenuh hati kok, yang menghasilkan sepenuh jiwa hidup, gimana mau jadi Tuhan? Oke, memang. Itu goal yang pertama harus dalam diri kita. Mengasihi Tuhan dengan terlalu, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan pikiran. Ini dikatakan dengan jelas firman ini untuk setiap kita. Dan malam hari ini harus saya. Itu goal yang pertama. Goal yang kedua. Goal yang kedua meraih pendidikan yang baik. Jadi kita punya goal beberapa yang harus kita raih. Meraih pendidikan yang baik. Kita bukan di 2 Timotius. 2 Timotius, haleluya. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 15. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu atau biasa, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Kita lompat di Amsal yang keempat. Amsal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segalanya kau perolehlah pengertian. Ini bukan hanya berbicara pendidikan sekuler, tetapi meraih pendidikan yang baik juga pendidikan rohani. Haleluya. Tadi dikatakan dengan jelas di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 15. Usahakanlah supaya kau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Jadi yang kedua pendidikan itu harus kita raih. Jadi mau bilang ada yang masih bersekolah lagi dengan sungguh. Di dalam Tuhan pendidikan itu perlu. Ingat kita ini hidup bermasyarakat. Di dalam masyarakat pendidikan itu penting. Setuju? Setuju. Di dalam masyarakat pendidikan itu penting. Bagaimana kita menggali ini yang harus kita setuju? Ya kan? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu teman saya di Facebook, teman grup saya dulu. Sekarang hari ini mereka di India ya. Mereka lagi remote dari Hotel Aswan selama Desember sampai tahun baru nanti. Cerita. Akhirnya dia model saya. Jadi pendeta nih katanya. Masih mau band nggak? Katanya. Saya terus bertanya gini. Oh band? Apa itu mau band? Iya. Pendeta gitu loh. Nah terus kalau punya ngomong, dia bilangnya cerita. Nah sudah cerita. Dia ngomong gini, belum kita main di Singapura. Jadi mereka bakal berlalu main di Singapura di Malaysia dengan tawaran job sekian, gitu ya. Nah, terus setelah ngomong begitu, saya bilang apa? Anda layak dapat ini. Kalian semua layak dapat. Karena mereka memang orang yang bekerja keras. Mereka orang yang hebat di bidang. Mereka merintih, mereka susah, mereka ditolak Tuhan dari anggap. Bahkan kalau nanggung itu mungkin dijadikan kondisi. Band pembuka itu juga bukan aktif lagi. Susahnya bukan main. Tapi sekarang kalau mereka seperti itu, apa saya bilang kalau mereka keluar dari band, bertobat sudah. Saya katakan kalau mereka tetap di situ mungkin benar. Itu pekerjaan, itu hidup mereka. Dan Tuhan tetapkan mereka di situ. Mereka punya suara bagus itu dari Tuhan. Mereka punya skill yang hebat dari Tuhan. Kenapa harus lari dari Tuhan? Saya katakan tetap di sana.
partai dunia dengan apa yang oke. Harus seperti itu. Nah, itu berbicara pendidikan yang lain. Nah, kalau kita dipakai Tuhan, kita punya pendidikan yang baik. Bukan masalah kenal. Udahlah, nggak usah pengen terkenal, Bapak. Nggak usah pengen terkenal, kan? Saya tidak pengen terkenal. Tapi kalau di shopping itu udah jadi terkenal nanti. Saya tahu yang mau dibagi penonton YouTube itu. Kita jadi terkenal lagi, ya cuma. Kalau sudah terkenal nggak apa-apa. Yang penting perhatikan, semua yang kita capai itu untuk bekal kita untuk melakukan gol-gol kita agar semua gol kita tercapai dengan luar biasa. Seperti itu loh. Kita mau kerja di mana? Kerjalah di sana dengan baik. Amin. Kalian kerja di optik, kerja dengan baik. Kalian kerja di pabrik, kata buat kelinci, kata garuda, kata serbu, kata jambu, semua kata kasangan. Kata panjang. Iya. Kerja di sana dengan baik. Kalian sekolah dengan baik. Yang punya ternak, berternaklah dengan baik. Saya selalu berkata begini ya. Saya selalu bilang, udahlah, jangan kemana-mana. Coba di situ, kita harus menjadi orang Kristen yang pintar tangkap peluang. Jangan orang Kristen yang takut dengan perubahan, tapi harus menjadikan perubahan itu sebagai peluang. Itu baru keren. Kan kita bukan hidup di zaman Musa. Ya, kita nggak di zaman Elia. Walaupun kita inilah zaman Elia, tapi kita di zaman Elia. Nah, tanya ini zamannya Daud, itu juga cuma tahu. Kita hidup di zaman generasi Google. Kita hidup di zaman generasi Facebook. Kita hidup di zaman generasi Twitter. Tetapi ingat, generasi itu kita berada, Tuhan punya maksud. Agar kita menjadi terang dan garam, mewarnai. Nah, terang dan garam itu sifatnya aktif. Jadi sering yang dialami oleh setiap kita, fungsinya hilang. Kita sudah nggak jadi terang lagi, kita sudah nggak jadi garam lagi, fungsinya hilang. Garam sudah nggak aktif, terang sudah nggak terang. Padahal kalau kita berbicara garam dan terang itu sebenarnya frontal, ekstrim, radikal itu sifatnya. Karena terang itu sifatnya menekan. Coba kita matikan semua lampu, nyalakan satu lampu saja. Tiba-tiba terang nggak nyala. Itu sifatnya menekan. Jadi pada saat terang ada, gelap out. Pada saat tawar, kasih garam, serentak menjadi asli. Jadi garam terang itu ekstrim, radikal, frontal. Jadi itu harus ada dalam diri kita. Caranya bagaimana? Jangan lupakan gol yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan hati, jiwa, dan pikiran. Gol yang kedua, baru kita ciptakan yang lain. Pendidikan. Raihlah pendidikan setinggi mungkin. Dengan kata lain, dengan pendidikan yang baik, kita punya kreativitas yang baik. Kita pasti punya masalah. Tapi kalau dengan pendidikan, kita bisa ciptakan kreativitas untuk menyelesaikan masalah ini. Ada masalah, tiba-tiba kita bisa bekerja langsung keluar dari masalah. Pendidikan di sini bukan hanya berbicara pendidikan formal, tapi pendidikan rohani juga. Gol yang kedua, sekarang kita masuk gol yang ketiga. Gol yang harus kita raih. Yang pertama tadi mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati, jiwa dan pikiran. Yang kedua meraih pendidikan yang baik. Yang ketiga, perkawinan yang bahagia. Sedap. Kalau berbicara perkawinan ini pasti saudara langsung berubah wajah. Tapi tadi saudara tegang sedikit gimana begitu, ya kan? Tapi begitu saya ngomong perkawinan, saudara langsung excited dan berbingat-bingat senyum. Langsung jadi smile, Mr. Smile, jadi seperti itu. Itu berbicara perkawinan karena apa? Perkawinan perkawinan itu sesuatu yang asik, bos. Saudara baik-baik. Saudara melihatkan? Kau dengar baik-baik. Saya kan orang muda, iya kan? Ya. Kemarin beban saya banyak. Sekarang jangan aja. Karena apa? Kamu. Bukan kata perkawinan, kata di kamu. Kata bebannya apa itu? Saya marah kita. Maka kita harus sesuatu yang asik. Di sini sudah menikah dan sudah kawin. Tolong aja. Ini. Sudah. Iya. Kawin dulu. Keren. Perkawinan. Nah, apa urusannya? Belum. Ini pemuda remaja ada orang saya mau bilang, jangan dengan baik, dengerin baik-baik. Kamu bisa baca di Kejadian 18. Nanti baca di rumah ya. Kejadian pasal 18 sampai Kejadian pasal
pasal 22 itu bagaimana perkawinannya. Benar dalam arti perkawinan yang saling membangun, saling menjaga, saling bekerja sama. Saya punya prinsip begini, pernikahan itu bukan hidup bersama, tapi bekerja bersama. Beda. Kalau hidup bersama, yang kamu pikir nanti dia baik-baik. Kalau hidup bersama, di otak kalian cuma ada seks, keenakan pernikahan. Tapi kalau kita berpikir bahwa pernikahan bekerja bersama, ini perlu dipersiapkan dengan baik. Ya, kalau mempersiapkan pernikahan dengan baik, itu berbicara pernikahan yang harmonis, setuju? Ideal, amin. Cocok, amin. Orang tua kedua belah pihak senang, amin. Sukses di dalam rumah tangganya, amin. Amin. Keturunannya baik, amin. Tidak ada perselingkuhan, amin. Itu berbicara pernikahan yang bahagia. Itu berbicara pernikahan yang bahagia. Saya mau bilang, pernikahan itu terjadi kalau kita persiapkan dengan matang. Ngomong dalam proses mempersiapkan. Iya, jangan mati. Calon bapak. Mempersiapkan dengan matang. Makanya dia harus bergaya seperti itu. Bapak. Otaknya dibiasakan aja. Perlu. Saya mau bilang. Tapi kan baik-baik. Jangan berpikir mentang-mentang kamu sudah mau ketemu, terus kawin. Jangan. Ya. Pernikahan ini katakan tadi. Untuk mencapai pernikahan yang seperti ini, yang laki-laki harus bekerja dulu. Iya, benar. Yang perempuan harus matang dulu. Cara berpikirnya jangan anak-anak. Cukup tik. Iya kan? Jangan anak-anak. Nanti kalau kalian punya anak, itu bukan boneka, itu manusia benar. Jadi jangan ngomong jangan begitu, tidak bisa. Perlu dipersiapkan. Tapi lagi harus bekerja. Kalau mau ini dengan sepenuhnya. Kalau kau benar-benar hidup di pelayanan, total di situ. Kalau kau bekerja, total di situ. Dan itu kan mendatangkan hasil yang luar biasa. Itu berbicara perkawinan. Ya kan? Jadi jangan sampai perkawinan kita sebentar baru menikah berapa waktu tiba-tiba ada kasus cerai, kasus pisah panjang, kasus seperti itu. Itu sudah bukan pernikahan yang bersedia. Itu pernikahan yang menyimpan, pernikahan yang tidak membawa kebahagiaan. Nah, sering kan terjadi begitu. Akhirnya yang mau disana saja, tidak masalah laki-laki. Laki-laki kan bela diri. Dia bilang yang perempuan tidak apa ini mah. Itu masalah aja. Perempuan masalah aja. Masalahnya perempuan. Perempuan pasti ngomong, saya ditekan dan sebagainya. Kalau sudah begitu, tidak ada yang menang dari mana. Kita malah kepada perempuan. Tidak mungkin. Itu ada laki-laki bilang perempuan kalau sudah dalam kondisi seperti itu. Pasti bilang anaknya. Begitu juga dengan perempuan. Tidak mungkin dalam mantunya pasti dalam anaknya. Di depan mantunya mungkin dalam mantu. Di dalam mantu pulang karena itu posisi pisah. Dalam. Nah, seperti itu dipersiapkan dengan baik. Itu berbicara keseriusan. Ya kan? Semua kita arahnya kan ke sana. Memang ada sini yang mau menikah ini. Kalau mau menikah, saya harap kalian tidak akan masukkan. Masukkan itu hebat. Bukan berarti kan aku ya, karena dia punya komitmen. Itu beda. Orang seperti itu kelas tinggi. Jangan main-main. Kelas tinggi. Ya, komitmennya besar. Itu radikal, ekstrim. Jadi kalau kalian mau berguru sama dia, jangan berguru sama saya. Kalau berguru sama saya akan ajarkan kalian ya, itu gol yang berapa tadi? Tapi skor kita 3-0. Skornya 3-0. Sekarang kita masuk gol 4. Gol yang harus kita raih, gol yang keempat adalah sukses dan keberhasilan harus kita pikirkan. Itu gol. Ya tahu? Karena sekarang sebelum kita selesai. Di sini siapa yang sudah bekerja bisa tolong angkatkan. Anda bekerja untuk apa sih? Untuk cari nafkah, iya kan? Anda bekerja untuk mendapat sesuatu, agar dijadikan sesuatu. Kalau dijadikan sesuatu, menjadi sesuatu dan berdampak untuk sesuatu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu berbicara keberhasilan. Ada yang di sini bekerja, tapi nggak mau gaji. Saudara ngomong sama bos kalian, misalnya ngomong, Cik,
Saya nggak usah. Wah, kenal rasa aku. Rasa aku ini rasa. Nah ini, tante, oh, atau pak, saya nggak usah negatif ya pak. Saya mau mengabdi di sini sampai mati lagi. Saya jangan pindah kemana-mana pun. Engkau bangkrut, engkau suksesnya di sini. Engkau usah negatif ya pak. Saya coba, ada nggak yang bisa seperti itu? Ada nggak sih? Belum itu akan. Saya bingung mas. Saya bingung. Maksudnya ini tidak keluarga, kamu sakit. Gak ada. Serius, gak ada. Kemarin saya ngomong sama teman saya. Ada teman saya datang. Dia dari kantor perdagangan, ngobrol-ngobrol dengan saya. Terus berbicara, saya ngomong tentang pelayanan. Akhirnya setelah ngomong saya bilang begini. Prinsipnya sederhana. Prinsip pelayanan pun sama dengan prinsip bekerja. Karena pelayanan itu bekerja kalau tidak Tuhan. Jadi makanya tidak ada pelayanan yang tidak menghasilkan upah. Upahnya tidak selalu duit. Upah tergantung bagaimana Tuhan memberi dengan cara Tuhan. Nah, saya bilang begini. Kalau kita melayani dengan serius, melayani dengan kualitas, pasti hasil itu datang. Seperti Anda bekerja. Pada saat Anda bekerja selama 1 bulan. Masuk di akhir bulan, awal bulan terima gaji. Seperti itu gambarannya. Nah, begitu juga dengan kita. Mari kita buka Mazmur pasal 1 ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lagi daunnya. Apa saja yang diperbuatnya hasil. Perhatikan, sukses dan keberhasilan ada digambarkan oleh firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Memang kalau kita pilih sukses itu serius, bisa disampaikan. Jangan seperti Gayus, itu bukan sukses namanya, itu merampok. Iya enggak? Merampok. Seperti ada orang beberapa waktu yang lalu di Facebook ribut antara setuju dan tidak DPR pergi ke luar negeri, pergi ke mana? Ke Mesir, yang satu lagi ke Belanda. Pokoknya mereka ribut di sini. Dalam kondisi negara seperti ini, saya kasih komentar aja. Kalau saya setuju, saya kasih komentar. Saya setuju kalau DPR mau pergi ke luar negeri, mau kemana pun setuju. Gaji dinaikkan setuju, fasilitas dinaikkan setuju, mobil dinas gaji setuju. Tapi dengan catatan, kursi dinasnya kasih stroke. Komentar saya begitu. Kursi dinas DPR kasih stroke. Dia di stroke tiap hari. Kan kurang ajar banget gitu. Rakyat menderita, tapi dia malah pergi ke Belanda lah, ke Mesir lah, kemana lah begitu. Minta gaji naik, mobil gaji baru, keluaran baru, wow. Ya, setuju aja. Tapi saya harap dengan hormat, kursinya kasih stroke. Ya kan? Keberhasilan bukan seperti itu maksudnya. Yang dibilang keberhasilan di sini berarti termasuk apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya, keberhasilan itu akan ada dalam diri kita kalau kita melekat kepada Tuhan. Serius kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong banget. Tuhan pasti bela. Serius Tuhan bela. Berapa kali lalu saya ketemu sama saya. Pendidikannya pas-pasan. Tapi saya mau bilang, di pendidikannya pas-pasan itu, dia persiapan pendidikan dengan baik. Artinya, dia tidak bisa jenjang yang lebih tinggi karena masalah biaya. Tetapi di pendidikan yang pas-pasan itu, dia serius ternyata. Dia pintar. Mau belajar mencoba, ingin tahu sesuatu. Pada saat dikasih tahu, diberi tanggung jawab, dia belajar mencoba. Dia belajar mencoba, cari tahu, belajar kepada orang yang bisa. Tidak malu bertanya. Dia bertanya bagaimana biar bisa seperti ini. Ini apa yang terjadi? Dia dipercaya orang secara luar biasa. Dipercaya orang secara luar biasa. Tahu saya sih. Pendidikan juga sama. Tapi jangan jadi sampai sekarang dia persiapan itu luar biasa. Nah, saya mau bilang sama kalian. Ini tidak ada kata malu di dalam iman. Tidak ada kata malu di dalam iman. Tidak ada. Persiapan itu yang baik. Coba pikir baik-baik. Mana ada bersama sama. Pegang tidak usaha. Tidak ada kata. Jakarta, Bogor, Lampung. SMA, karyawannya S1, S2 seperti itu. D3 ada D3. SMA mau mimpi, hebat. Tapi ada kunci, kuncinya luar biasa. Dia menyerahkan diri sama Tuhan luar biasa.
di perusahaan, ada kebutuhan, dia yang pilih. Dia yang pilih. Ambil pembicara dari luar. Jelas-jelas. Dia tidak ada urusan perusahaan, dia keluar kota, dia melayani Tuhan. Dia khotbah di persekutuan, dia khotbah di gereja. Luar biasa. Ditanam seperti aliran air. Baik. Pasti berhasil. Kata pasti, ini goal kita. Keberhasilan itu goal. Siapa yang pengen berhasil? Iya kan? Baca Yohanes 10 ayat 10. Itu bagaimana Allah memberkati kita secara berlimpah. Itu berbicara keberhasilan. Jadi kita harus benar-benar beda sama mereka. Beda sama orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Untuk itu, malam hari ini kita sudah merampas kosong. Ini goal yang pertama. Goal yang pertama, mengasihi Tuhan. Dengan penuh kasih, jiwa dan pikiran. Goal yang kedua, meraih pendidikan dengan baik. Goal yang ketiga, mempersiapkan untuk pernikahan, perkawinan yang baik juga. Goal yang keempat, keberhasilan. Ini harus ada dalam diri kita. Amin. Setuju kan? Setuju. Jadi, saudara tak sama hati minum tentang perkawinan, minum aja musikan. Enak aja. Minum, tenang aja dulu. Saya bilang. Minum, perhatian baik-baik. Oh, menurut saya. Dimani. Iya. Wih, siapa nih? Tahu nggak? Minum ini orangnya ringan tangan. Bukan Wablang itu. Nah, ini pengertian lain. Ringan tangan itu orangnya sekarang. Makanya saya bilang begini, Nuh itu sudah mau modelnya kayak apa? Dia pasti lebih cocok tuh jadi pendeta. Lu serius? Saya ngomong serius. Saya bilang, dia ini orangnya ringan tangan. Makanya kamu kalau butuh duit, butuh pakaian, Kalau masih berjawab bisa. iya. Ini karakter betul seperti itu. Cuma aku sendiri nggak ngerti bagaimana kan saya tidak bisa menyelami hati seseorang. Saya Tuhan yang tahu. Malah aku tidak tahu. Saya Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu bagaimana dirimu. Ya, seperti itu. Jadi 4 goal malam hari ini untuk setiap kita. Sekali lagi saya ulangi, makasih Tuhan. Motivasinya yang pertama, kasih Tuhan dengan hati dan jiwa dan dengan akal budi kita. Yang kedua, meraih pendidikan dengan baik. Jadi jangan pernah dianggap sepele pendidikan. Kita tidak mempertahankan pendidikan, tidak. Tapi pendidikan kita raih untuk kita pergunakan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Itu pendidikan. Yang ketiga, perkawinan yang bahagia. Itu juga tujuan hidup manusia, tujuan hidup seseorang. Perlu dipersiapkan dengan baik agar pernikahan itu tidak menjadi celah. Pernikahan itu tidak mendatangkan tahta bagi setiap orang, tapi mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Yang keempat, sukses dan keberhasilan di semua aspek kehidupan kita. Seperti apa? Seperti pohon yang dalam seperti aliran air. Luar biasa. Kalau di dalam seperti aliran air, dia akan sehat. Bagus. Perhatikan yang terakhir. Kita akan lihat beberapa waktu lalu, ya kan? Merapi itu ngeri sekali di dunia. Nah, saya kakak ipar saya waktu dinas di sana, dia rekor itu. Ini, jadi dia itu jarak 10 km. Dia pergi sama teman-temannya, dia untuk mengevakuasi. Jarak radius 10 km itu panasnya bukan main gimana. Panasnya bukan main. Bahkan debu itu bisa-bisa sampai 5 meter. Saudara ngerti 5 meter gimana? Tapi namanya debu kan lembut. Tapi ditumpukin begitu di pinggang itu belum sekali masuk pulang itu. Karena seperti itu. Waktu saya lihat videonya itu ya, kering benar-benar kering. Gak ada kehidupan. Kering sudah kering. Lalu waktu video itu biasanya dia menangkap sebuah sungai. Ada sungai di situ. Sungai itu di alir air. Ada pohon-pohon, bukan pohon besar, pohon-pohon yang sedang gitu. Memang dia nggak dalam arti dia nggak hijau karena daunnya tertutup debu, tetapi daunnya masih mekar. Daripada pohon-pohon yang jauh daripada air, masih mekar. Ini masih ada kehidupan di sini. Padahal dalam kondisi panas dan luar biasa. Kenapa? Kalau ada air. Tidak terasa. Nah, kehidupan kita seperti itu. Saya mau bilang, dunia saat ini gersang. Dunia saat ini kering.
bahaya dalam di mana-mana. Ya kan, manusia sudah saling mengasihi. Perhatikan teroris orang babi buta, anak muda selalu brutal, tawuran, geng motor, perampokan, anak muda sekarang merampok dengan geng motornya. Sudah terlibat. Sportivitas sudah tidak ada. Olahraga sedikit sudah apa? Adanya emosi. Yang anehnya lagi krisis dan Instagram. Benar-benar terlibat. Nah, untuk itu tugas kita, bukan tugas orang lain, tugas kita. Warnai dunia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jangan pergi kemana-mana. Kalau ada salahkan orang lain, kita benahi diri kita untuk kita buat sesuatu yang luar biasa. Biar nama Tuhan termuliakan. Amin. Itu saja. Seperti yang terakhir, kita mau. Saya itu dulu punya doa. Dan di sini saya menemukan begini. Benar itu. Iman ini seperti dari sebelah saya kasih. Kamu seperti mendapat. Itu saja. Saya nggak pernah mengimani hal yang besar-besar dalam arti apa, rumah. Saya nggak pernah mengimani. Tapi saya mengimani sesuatu profesi saya. Beberapa waktu lalu. Kalau waktu ini nanti di pop aja ya. Jangan pernah membuka. Setuju? Untuk kita bertumbuh maksimal. Iya kan? Bertumbuh maksimal. Coba perhatikan baik-baik. Ini kita cari baca dulu. Ini kita mau punya rumah. Tahu Ciputra kan? Ciputra dulu dibilang King of Property Asia. Sekarang dia sudah pernah ke Meksiko, Amerika, bahkan Italia. Itu orang Indonesia. Kenapa? Karena dia berkembang di kapasitas. Dia pernah dulu mau coba masuk ke lukisan, terus jual lukisan juga. Apa dia pernah mau jadi pemain buka studio juga lalat musik juga? Keluar. Dia tetap kembangkan kapasitas di bidangnya. Kita juga begitu. Saya tidak akan berkapasitas kalian. Justru di sinilah yang bagi saya saling melengkapi. Kita berbicara lima jawatan. Kalau kita bisa melengkapi itu. Tapi kedua kita pengen begitu. Aku pengen seperti Nunung. Sebentar dia Nunung dan Nunung Loli. Dengan gayanya yang keren, terus juga aku berubah. Aku pengen seperti Loli. Muncullah Iwan dengan gaya yang full. Tiba-tiba aku pengen seperti Iwan. Kita nggak akan di tempat. Saya mau bilang kita jalan di tempat. Kita jalan di tempat. Kita berbeda. Jadi jangan pernah curi potensi orang. Haleluya. Curi potensi orang lain saya nggak boleh, apalagi curi istri orang lain. Ya, setuju kan? Setuju. Curi istri orang lain, pendekatannya apa? Jangan curi pada orang lain. Nggak boleh. Sudah baca ya udah. Lirik yang lain, jangan lirik Cukup satu. Yang lainnya. Itu ya. Amin. Jadi malam hari ini kita sudah menang 4 gol. 4-0.